Di sebuah desa yang tentram, hiduplah sepasang suami istri bernama Basir dan Shanum. Mereka adalah dua pribadi yang sangat bertolak belakang. Shanum adalah istri yang salehah dan taat beribadah. Setiap kali memulai aktivitas, entah itu menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, atau bahkan saat menolong tetangga, bibirnya tidak pernah berhenti melantunkan kalimat suci, Bismillahirrahmanirrahim. Baginya, basmalah adalah pembuka setiap pintu rezeki dan keberkahan. Namun, Basir, suaminya, memiliki hati yang dipenuhi keraguan. Ia seringkali lalai dalam salatnya dan merasa sangat terganggu dengan kebiasaan istrinya. Setiap kali mendengar Syanu mengucap basmalah, Basir merasa jengkel. Buat apa sih selalu bilang bismillah? Apa gunanya? Gumamnya dalam hati. Kebosanan dan kekesalannya terus menumpuk. Hingga suatu hari, kekesalan Basir mencapai puncaknya. Ia merencanakan sebuah trik, sebuah ujian licik, untuk membuktikan pada istrinya bahwa ucapan basmalah itu hanyalah sebuah ritual kosong yang tidak memiliki kekuatan apapun. Ia ingin menunjukkan bahwa semua itu hanya omong kosong. Malam itu, dengan wajah serius, Basir memanggil Shanum dan menyerahkan sebuah kantong yang berisi koin-koin emas. "Shanum, tolong jaga kantong ini baik-baik. Jangan sampai hilang satu koin pun, karena suatu saat aku akan memintanya kembali," kata Basir dengan nada penuh penekanan. Shanu menerima kantong itu dengan senyum tulus. Seperti biasa, ia mencari tempat aman di bawah tumpukan pakaian mereka. Sambil meletakkannya, ia berbisik penuh keyakinan, "Bismillah ya Allah, aku titipkan kantong ini kepadamu." Shanum percaya, penjagaan terbaik adalah penjagaan dari Sang Pencipta. Basir menunggu dengan tidak sabar hingga istrinya tertidur lelap. Begitu mendengar dengkuran halus Shanum, ia segera bangkit dari tempat tidur. Dalam kegelapan malam, ia mengendap-endap mendekati lemari pakaian. Dengan hati-hati, ia membuka tempat penyimpanan itu dan mengambil kembali kantong emas yang baru saja dititipkan. Basir membawa kantong itu ke sudut ruangan yang remang-remang. Ia mengeluarkan seluruh isinya dan mulai menghitung. Satu persatu koin ia periksa, matanya tertuju pada satu keping koin emas yang unik. Koin itu memiliki ciri khas, ada bagian pinggirnya yang sedikit patah. Koin inilah yang akan menjadi alat dalam rencana liciknya. Dengan koin patah di genggamannya, Basir bergegas keluar rumah, menuju tepi laut yang gelap dan sepi. Angin malam meniup jubahnya, seolah menjadi saksi bisu atas niat buruknya. Dengan senyum sinis yang terukir di wajahnya, ia mengangkat tangannya dan melemparkan koin yang patah itu jauh ke tengah lautan. "Sekarang, mari kita lihat keajaiban bismillahmu, Shanum," bisiknya pada angin. Koin itu sudah hilang selamanya di dasar laut. Mustahil ia bisa kembali. Basir kemudian kembali ke rumah, mengembalikan kantong berisi koin yang sudah berkurang satu itu ke tempatnya semula, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidur dengan perasaan menang, yakin bahwa besok atau lusa, ia akan berhasil mempermalukan keyakinan istrinya. Beberapa hari pun berlalu. Pagi itu, Basir pulang dari pasar di pinggir pantai. Ia membawa seekor ikan yang sangat besar dan segar, yang ia beli seharga 5 dirham. Ia sengaja membeli ikan terbesar yang ia temukan. Sesampainya di rumah, ia menyerahkan ikan itu kepada Shanum. "Shanum, tolong masak ikan ini untuk makan malam kita nanti," perintahnya, mencoba bersikap biasa. Shanum menerima ikan itu dengan senang hati. Ia membawanya ke dapur untuk dibersihkan dan dimasak. Sambil memegang pisau tajam untuk membelah perut ikan, ia tidak lupa dengan kebiasaannya. Dengan suara lembut, ia berbisik, "Bismillah." Saat pisau tajamnya mulai memotong bagian tengah perut ikan yang keras, Shanu merasakan ada sesuatu yang aneh. Tak, pisau itu seperti terbentur benda keras di dalam perut ikan. Ia mengerutkan kening, penasaran. Ia mencoba memotongnya lagi dengan lebih hati-hati. Saat isi perut ikan akhirnya terbuka, mata Shanum terbelalak karena kaget. Jantungnya berdebar kencang. Di sana, di antara isi perut ikan yang amis, tergeletak sebuah benda kuning yang berkilauan di terpa cahaya matahari pagi. Itu adalah sebuah kepingan koin emas. Dengan tangan sedikit gemetar, Shanum segera mengambil koin itu dan membersihkannya. Ia melihatnya dengan sangat saksama. Betapa terkejutnya dia. Ia mengenali koin ini. Koin ini sama persis dengan koin-koin di dalam kantong milik suaminya. Bahkan terdapat ciri khas yang ia ingat, bagian pinggirnya yang sedikit patah. Shanum terdiam sejenak,
mengucap syukur dalam hati. Tanpa berpikir panjang dan tanpa bertanya apapun, Shanum menaruh koin emas yang baru saja ia temukan itu kembali ke dalam kantong emas suaminya, di tempat yang sama di mana ia menyimpannya dengan mengucapkan basmalah. Malam harinya, saat makan malam tiba, Basir sudah tidak sabar untuk menjalankan bagian akhir dari rencananya. Ia berpura-pura sedang sangat membutuhkan uang. Dengan ekspresi yang dibuat-buat cemas, ia berkata pada istrinya, "Shanum, tolong berikan aku kembali kantong emas yang kutitipkan tempo hari. Aku membutuhkannya sekarang." Ia berusaha keras menyembunyikan rasa penasaran dan keangkuhan yang meluap di dadanya. Dengan tenang, Shanum bangkit, mengambil kantong itu dari tempat penyimpanannya, dan menyerahkannya kepada Basir. Basir mengambilnya dengan cepat. Jantungnya berdebar, bukan karena cemas, tapi karena antisipasi kemenangan. Ia menuangkan semua koin ke atas meja dan mulai menghitungnya satu persatu, dengan sangat teliti. 1, 2, 3, ia terus menghitung. Ia menghitungnya lagi, dan lagi. Wajahnya yang semula penuh percaya diri, perlahan berubah menjadi pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Jumlah koinnya genap, tidak ada satupun yang kurang. Dan yang paling membuatnya syok, di antara tumpukan koin itu, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri koin emas dengan bagian pinggir yang patah. Koin yang sama, yang ia yakini telah ia buang dan tenggelam selamanya di dasar lautan. Napas Basir tercekat, seluruh kekuatannya seolah hilang. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan rahasianya. Ia jatuh terduduk di lantai, menatap Shanum dengan pandangan tak percaya, penuh penyesalan dan rasa malu. Dengan suara terbata-bata, ia akhirnya mengakui semuanya. Ia menceritakan seluruh rencana liciknya dari awal hingga akhir. Bagaimana ia mencuri koin itu dan membuangnya ke laut hanya untuk menguji keajaiban basmalah. Shanum mendekati suaminya yang sedang tertunduk malu. Ia tidak marah, sebaliknya, ia tersenyum dengan sangat lembut. "Yakinlah suamiku," katanya dengan suara yang menenangkan, "Allah Maha Menjaga. Dia selalu menjaga apapun yang kita titipkan kepadanya, terutama saat kita menyebut namanya dan berserah diri kepadanya dengan hati yang tulus dan ikhlas." Peristiwa luar biasa itu menjadi titik balik yang mengubah hidup Basir selamanya. Ia akhirnya menyadari betapa besar kekuatan dan keberkahan dari kalimat basmalah yang selama ini ia remehkan dan cemooh. Sejak hari itu, Basir berubah total. Ia mulai mengikuti kebiasaan baik istrinya, selalu mengucapkan bismillah dalam setiap langkah dan perbuatannya. Ia memperbaiki salatnya, meninggalkan semua sifat buruknya, dan menjadi pribadi yang jauh lebih baik dan lebih dekat kepada Tuhan. Basir dan Shanum pun hidup bahagia sebagai pasangan yang gemar beribadah, merasakan secara langsung bagaimana keberkahan dan keajaiban dari Allah SWT mengalir deras dalam setiap hembusan napas mereka. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kekuatan basmalah bukan sekadar ucapan, melainkan sebuah bentuk keyakinan dan penyerahan diri total kepada Sang Maha Penjaga. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmahnya dan senantiasa memulai segala sesuatu dengan menyebut nama Allah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.